Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikta Nurhidayati dengan NIM E100220065. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya susun yang berjudul Aksesibilitas Sekolah Menengah Atas terhadap Jangkauan BST atau Bus Solo Trans di Kota Surakarta. Adapun poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang ketiga ada manfaat penelitian, yang keempat ada kerangka penelitian, yang kelima ada penelitian sebelumnya, yang keenam ada metode penelitian, dan yang terakhir ada diagram alir penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan di Kota Surakarta memiliki peran penting dalam mendukung tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Kota ini menjadi pusat pendidikan wilayah Subo-Soka Wonosraten dengan 34 SMA yang mayoritas merupakan sekolah swasta. Dan beberapa di antaranya belum memenuhi standar mutu internasional. Namun, salah satu tantangan utama dalam pemerataan akses pendidikan adalah aksesibilitas siswa terhadap sekolah, terutama dalam hal transportasi umum. Batik Solo Trans atau BST sebagai transportasi umum utama di Kota Surakarta berpotensi mendukung mobilitas siswa SMA. Meski demikian, pemanfaatan BST masih rendah, hanya mencapai 51% pada tahun 2015 menurut Judiantono tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan rute BST terhadap lokasi SMA belum optimal, sehingga mempengaruhi efisiensi dan kenyamanan siswa dalam mengakses sekolah dengan kondisi demografi dan persebaran perumahan di Surakarta. Penting untuk memastikan rute dan pemberhentian BST mampu menjangkau area sekitar SMA. Guna meningkatkan rute dan pemberhentian BST mampu menjangkau area sekitar SMA, guna meningkatkan aksesibilitas pelajar yang belum memiliki kendaraan pribadi. Upaya perbaikan aksesibilitas melalui optimalisasi rute BST diharapkan dapat mendukung pemerataan layanan pendidikan, memperlancar mobilitas pelajar, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di Kota Surakarta. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004. Adapun rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana persebaran shelter BST Bus Solo Trans terhadap SMA di Kota Surakarta. Yang kedua ada bagaimana aksesibilitas shelter BST terhadap SMA di Kota Surakarta. Yang ketiga ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi tidak terjangkaunya shelter BST terhadap SMA di Kota Surakarta. Sedangkan tujuannya yang pertama ada untuk mengetahui persebaran shelter BST terhadap SMA di Kota Surakarta. Yang kedua ada untuk menganalisis aksesibilitas BST di SMA Kota Surakarta. Dan yang terakhir untuk menganalisis pola spasial SMA berdasarkan data spasial di Kota Surakarta. Adapun kegunaan penelitian ada 2. Yang pertama berdasarkan teoritis dan berdasarkan praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri yaitu sebagai dokumen referensi untuk melakukan analisis aksesibilitas. Sedangkan yang kedua ada manfaat praktis, yaitu penelitian ini mungkin berguna dalam merencanakan tempat penampungan baru dengan mempertimbangkan sekolah-sekolah yang tidak dapat diakses oleh BST. Adapun penelitian sebelumnya, yang pertama ada menurut Muhammad Khairu Baihaqi, Andri Suprayogi, dan Hana Sugiastu Firdaus tahun 2019 yang berjudul Analisis Aksesibilitas Shelter BRT terhadap SMP dan SMA negeri di Kota Semarang berbasis sistem informasi geografis. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menganalisis persebaran shelter BRT Trans Semarang terhadap sistem zonasi SMP dan SMA negeri di Kota Semarang. Fokusnya adalah mengidentifikasi sekolah yang terjangkau maupun tidak terjangkau oleh shelter BRT, memberikan rekomendasi penambahan shelter baru, serta menentukan rute terdekat dari shelter ke sekolah yang belum tercakup. Selain itu, rute yang diusulkan akan divalidasi menggunakan Google Maps untuk memastikan keakuratannya. Dari penelitian tersebut,
menggunakan metode analisis aksesibilitas berbasis sistem informasi geografis dengan pendekatan network analysis. Sedangkan hasil yang didapat yaitu dari 44 SMP negeri di Semarang, hanya 15 yang terjangkau shelter BRT, sementara dari 16 SMA negeri hanya 8 yang terjangkau. Direkomendasikan penambahan shelter di 4 lokasi untuk menjangkau SMP Negeri 4, SMP Negeri 8, SMP Negeri 10, dan SMP Negeri 32. Validasi rute menunjukkan kesesuaian 65% untuk jarak dan 70% untuk waktu berdasarkan Google Maps. Yang kedua ada penelitian menurut Reno Tri Pamungkas tahun 2022 yang berjudul Analisis Pola Sebaran dan Aksesibilitas Transportasi Umum terhadap SMA, SMK, MA di Kabupaten Sragen dengan tujuan menganalisis pola persebaran SMA, SMK, dan MA serta aksesibilitas transportasi umum terhadap sekolah-sekolah tersebut di Kabupaten Sragen. Menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan survei dan analisis data sekunder. Sedangkan hasilnya yaitu pola persebaran SMA dan SMK di Kabupaten Sragen bersifat mengelompok, sedangkan MA tersebar secara acak. Aksesibilitas transportasi umum terhadap SMA mencapai 90% atau tinggi dan 10% atau sedang. Sedangkan SMK 82% atau tinggi, 9% atau sedang. Dan 9% lagi untuk rendah, sementara MA 55% untuk tinggi dan 50% sedang serta 45% termasuk rendah. Yang ketiga ada penelitian menurut S. Rauf, H.M. Pasra, dan A. Prasetyo tahun 2014 yang berjudul Evaluasi Aksesibilitas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama terhadap Angkutan Umum di Kota Makassar. Dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis lokasi sekolah dasar dan menengah pertama di Kota Makassar menggunakan data spasial serta aksesibilitas angkutan umum terhadap sekolah-sekolah tersebut dengan metode buffer GIS pada jarak 400 dan 600 meter. Penelitian tersebut menggunakan metode Sistem Informasi Geografis atau GIS berbasis Open Source Quantum GIS 2.0.1. Dengan hasil penelitian yang didapat yaitu rute angkutan umum B1 di Makassar memiliki jangkauan tertinggi dengan aksesibilitas untuk 51 sekolah dasar dan 31 sekolah menengah pertama. Dan yang keempat ada penelitian menurut Feli Valentine, Mutisari Kurnia Devi, Yunastiawan Eka Pramana tahun 2020 yang berjudul Jangkauan Layanan Trans Jogja terhadap Sebaran Aktivitas di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Sedangkan tujuannya yaitu menentukan tingkat aksesibilitas layanan Trans Jogja di kawasan perkotaan Yogyakarta menggunakan pendekatan Point of Interest atau POI. Metode yang digunakan yaitu metode analisis buffer, digunakan untuk mengukur radius layanan halte Trans Jogja dengan jarak maksimum 400 meter untuk menentukan area yang terjangkau oleh layanan tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu studi menunjukkan bahwa hanya 52,24% wilayah kawasan perkotaan Yogyakarta yang terjangkau layanan Trans Jogja, dengan sebagian besar area tidak terjangkau berada di utara seperti Kabupaten Sleman. Sedangkan penelitian terakhir menurut Wiwit Nugroho, Paramita Rahayu, dan Tendra Istanabi tahun 2022 yang berjudul Transportasi Umum sebagai Pendukung Mobilitas Siswa, Studi Kasus Batik Solo Trans di Kota Surakarta, dengan tujuan yaitu mengetahui kinerja pelayanan Batik Solo Trans atau BST dalam mendukung aktivitas pendidikan di Kota Surakarta, khususnya sebagai sarana mobilitas bagi pelajar. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis statistik deskriptif dengan teknik analisis jangkauan pelayanan dan analisis kinerja BST. Hasil yang diperoleh yaitu secara keseluruhan, kinerja BST dalam melayani mobilitas pendidikan di Kota Surakarta dinilai baik dengan 80% sarana pendidikan di Surakarta terjangkau oleh rute BST. Sedangkan kerangka penelitian dalam
penelitian ini yaitu yang pertama, menentukan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup. Setelah itu melakukan pengumpulan data. Sedangkan pengumpulan data mendapatkan dua data. Yang pertama ada data primer. Data primer tersebut meliputi observasi dan wawancara. Nanti berarti akan dilakukan observasi terhadap SMA dan sekitar shelter BST. Sedangkan wawancara nanti akan dilakukan untuk mewawancarai siswa-siswi SMA di Kota Surakarta. Sedangkan data sekunder yaitu meliputi data jumlah trayek BST Kota Surakarta, data jumlah penduduk Kota Surakarta, data jumlah SMA Kota Surakarta, dan titik koordinat lokasi SMA di Kota Surakarta. Dari pengumpulan data tersebut didapat analisis data, yaitu analisis letak SMA berdasarkan data spasial di Kota Surakarta, dan yang kedua menganalisis aksesibilitas BST terhadap lokasi SMA berdasarkan metode buffer di Kota Surakarta. Dari analisis data tersebut didapat hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada metode penelitian. Objek, yang pertama ada objek dan populasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta dengan SMA dan shelter BST di Kota Surakarta yang akan menjadi objek penelitian. Pembagian kecamatan-kecamatan tersebut dilakukan melalui metode cluster sampling dengan membagi wilayah menjadi klaster. Metode ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang terjangkau dan tidak terjangkau oleh layanan BST secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling, mengingat bahwa tujuan penelitian adalah untuk menganalisis persebaran dan aksesibilitas shelter BST terhadap SMA di Kota Surakarta. Cluster sampling adalah pilihan yang tepat, di mana Kota Surakarta dibagi menjadi beberapa cluster, misalnya lingkup kecamatan. Dari setiap klaster yang terpilih secara acak, SMA yang terdekat dengan shelter BST dipilih sebagai sampel. Langkah-langkahnya meliputi pembentukan klaster, pemilihan klaster secara acak, dan pemilihan SMA dari klaster terpilih. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari lapangan, seperti survei atau wawancara melalui siswa atau pihak sekolah, serta observasi lokasi untuk mengetahui aksesibilitas fisik ke shelter BST. Sedangkan untuk data sekunder meliputi lokasi atau letak geografis SMA di Kota Surakarta dengan menentukan titik koordinat menggunakan Google Earth. Yang kedua ada data jumlah trayek atau rute BST Kota Surakarta. Yang ketiga ada data jumlah SMA di Kota Surakarta. Dan yang terakhir ada data jumlah penduduk Kota Surakarta. Sedangkan untuk instrumen dan bahan penelitian, untuk instrumennya sendiri yaitu ada Google Earth untuk mencari titik koordinat SMA dan shelter BST. Yang kedua ada kuesioner, dan yang terakhir ada alat tulis. Untuk bahannya sendiri yaitu ada data penduduk Kota Surakarta, data rute BST, dan lokasi SMA atau shelter. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Pengolahan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan validitas dan kesiapan data untuk analisis. Data primer dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan observasi lapangan terhadap SMA dan shelter BST di Kota Surakarta, serta data sekunder seperti koordinat lokasi, rute BST, dan data geografis. Setelah validasi, data diolah menggunakan GIS dengan metode buffer untuk mengukur aksesibilitas antara shelter BST dan SMA. Hasilnya, data dikelompokkan berdasarkan jarak, aksesibilitas, dan pola persebaran, kemudian disajikan dalam peta tematik untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi peningkatan distribusi layanan transportasi. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data menggunakan GIS dengan metode buffer untuk mengukur aksesibilitas shelter BST terhadap SMA di Kota Surakarta berdasarkan radius 500 meter yang dapat ditempuh pejalan kaki. Data dianalisis dengan mempertimbangkan jarak fisik,
kondisi jalan dan infrastruktur. Wawancara pihak sekolah dan pengguna BST juga digunakan untuk data kualitatif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau peta tematik, dan dianalisis secara deskriptif, secara komparatif untuk mengidentifikasi area prioritas perbaikan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan distribusi layanan BST dan mendukung aksesibilitas pendidikan. Yang terakhir ada diagram alir penelitian. Yang pertama nanti kita akan menentukan data jumlah SMA Kota Surakarta dan data jumlah shelter BST. Kemudian dari hasil itu kita akan memplotting koordinat lokasi SMA pada Google Earth Pro dan serta lokasi shelter BST pada Google Earth Pro juga. Setelah itu kita akan mendapatkan titik koordinat SMA Kota Surakarta dan titik koordinat shelter BST Kota Surakarta. Setelah itu titik-titik itu kita akan input koordinat ke dalam ArcGIS dan menggunakan visualisasi menggunakan SIG. Dari titik-titik tersebut mendapatkan peta persebaran SMA Kota Surakarta dan peta persebaran shelter BST Kota Surakarta. Dari peta-peta tersebut dianalisis menggunakan buffer radius 500 meter yang bisa menjangkau halte dengan jalan kaki. Sedangkan untuk peta persebaran SMA, sebelumnya kita akan menganalisis deskriptif pola persebaran SMA di Kota Surakarta. Selanjutnya juga akan dianalisis buffer dengan radius 500 meter juga. Setelah itu analisis buffer antara keduanya tersebut di overlay, kemudian mendapatkan peta keterjangkauan SMA terhadap BST Kota Surakarta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.